Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 2. Bacalah percakapan di bawah ini dengan percaya diri. Guru akan menentukan siapa yang menjadi Udin, Badu, dan Edo. Udin berkata, coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Edo menjawab, wah iya, airnya juga tergenang. Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Tanya Udin. Membersihkan got? Aku tidak mau ah, got kan kotor dan bau, tolak Badu. Edo berkata, aku kurang setuju Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Betul Din, sudah biarkan saja, saut Badu. Tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Edo bertanya, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Aku setuju doh, saut Udin. Aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got, kata Badu. Nah sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai percakapan di atas. 1. Apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Sangat perlu, karena gotong royong dapat meringankan suatu pekerjaan. 2. Apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Ada. 3. Tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan tersebut. Yang pertama, membersihkan got. Aku tidak mau ah, got kan kotor dan bau. Kemudian kalimat yang kedua, aku kurang setuju Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. 4. Tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Kalimat yang pertama adalah aku setuju do. Kemudian kalimat yang kedua, aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Nah, tuliskanlah kembali percakapan di atas menjadi sebuah cerita. Perhatikan hal-hal berikut sebagai panduan menulis cerita. 1. Judul yang sesuai dengan cerita. 2. Orang yang berbicara. 3. Kegiatan yang dilakukan. 4. Alasan dilakukannya kegiatan. 5. Cara melakukan kegiatan. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Gotong royong membersihkan got. Pada suatu hari ada 3 sahabat Udin, Badu, dan Edo. Mereka berjalan-jalan melihat dan mencium bau tidak enak. Setelah ditelusuri berasal dari got. Air dalam got itu tergenang. Lalu Udin berinisiatif pada hari Minggu mengajak Edo dan Badu bergotong royong. Badu menolak untuk membersihkan got karena bau dan kotor. Edo juga tidak setuju, karena membersihkan got merupakan pekerjaan berat bagi anak-anak seumuran mereka. Lalu Edo memberikan pendapat bagaimana jika mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong. Karena dengan bergotong royong akan membantu pekerjaan menjadi ringan. Kemudian Udin dan Badu setuju. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Perhatikan gambar berikut. Ayah Lani berkata, maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Pak RT menjawab, baik Pak, tidak apa-apa. Kemudian percakapan yang kedua, mari kita beristirahat, ajak Pak RT. Nah, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut?
Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Tuliskan pada tabel berikut. Nah, sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa adalah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kemudian, sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab adalah menghargai hak-hak orang lain. Nah, tuliskan contoh pengamalan sila pertama atau sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Contoh pengamalan sila pertama yaitu 1. Saling hormat menghormati serta meningkatkan toleransi antar umat beragama. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Tidak menghina agama atau kepercayaan orang lain. Kemudian yang terakhir menjaga kerukunan antar umat beragama. Sedangkan contoh pengamalan sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat adalah saling tolong-menolong antar sesama manusia, tidak membeda-bedakan teman, tidak menyakiti orang lain, dan turut serta dalam kegiatan sosial. Nah, ceritakan kegiatanmu di lingkungan masyarakat yang sesuai dengan pengamalan sila pertama. Ini hanya sekedar contoh ya. Hari Minggu kemarin aku dan teman-teman mengikuti kerja bakti di lingkungan. Edo meminta izin kepada kami untuk datang terlambat karena ia dan keluarganya harus pergi ke gereja terlebih dahulu. Aku dan teman-teman tidak merasa keberatan atas keterlambatan Edo karena kami saling menghormati agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, ceritakan kegiatanmu di lingkungan masyarakat yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Beberapa waktu yang lalu terjadi kecelakaan di jalan dekat rumahku. Warga datang berhamburan untuk membantu para korban. Aku memberi air minum kepada korban. Pak RT meminta warga mengantar korban ke rumah sakit. Ada juga yang menghubungi keluarga korban. Untungnya korban hanya mengalami luka ringan. Nah, coba ceritakan secara lisan dengan percaya diri. Lingkungan rumah Udin sudah bersih kembali. Anak-anak pun dapat bermain dengan nyaman. Lakukan gerakan-gerakan di bawah ini dengan percaya diri. Lakukan gerakan itu di bawah bimbingan gurumu. Nah, setelah melakukan gerakan-gerakan di atas, mari melakukan permainan berikut. Kamu dapat melanjutkan kegiatan dengan permainan tapak gunung. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.